Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hairunisa dengan NIM F10512011019. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura dari kelas 1A1. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 soal terkait dengan fluida dinamis. Langsung saja kita bahas soal-soalnya ya. Soal yang pertama. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada penampang yang besar? Nah, untuk trik dalam mengerjakan soal-soal fisika, kimia, atau matematika, intinya pelajaran yang eksak-eksak seperti ini ya. Kita tuh harus mengidentifikasi dahulu apa-apa saja unsur yang ada di dalam soal tersebut gitu. Jadi hal ini akan memudahkan kita dalam mengerjakan soal itu nanti gitu kan. Jadi kita identifikasi dulu ya. Diketahui yang pertama itu D1 atau diameter penampang yang besar yaitu 15 cm. Yang kedua D2 atau diameter penampang yang kecil 10 cm. Dan kecepatan penampang yang kecil atau V2. Lalu yang ditanya dari soal adalah kecepatan aliran pada penampang yang besar atau V1. Nah, untuk menjawab soal yang pertama ini, kita menggunakan asas kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, tapi sebelum kita menjawab soalnya, kita pasti bertanya kan, dari mana nih rumus ini datang? Dari mana rumus ini muncul gitu kan? Jadi, kita akan bahas dulu asal-usul rumus ini sebelum kita mengerjakan soalnya. Pada fluida ideal yang mengalir, massa fluida masuk sama dengan massa fluida yang keluar, sehingga dapatlah persamaan M1 sama dengan M2. Nah, pada pelajaran fluida statis, kita udah belajar kalau massa itu sama dengan massa jenis dikali volume. Jadi dapatlah persamaan ρ1 kali V1 sama dengan ρ2 dikali V2. Selanjutnya, volume ini kita jabarkan lagi rumusnya. Seperti pada rumus volume pada umumnya ya. Volume itu luas alas dikali dengan tinggi. Nah, jadi A dikali H1 ini munculnya dari rumus volume yang kita jabarkan. Selanjutnya, nah, A ini kita keluarkan dari kurung, lalu H ini kita jabarkan kembali menggunakan rumus H sama dengan V dikali delta T. Jadi ini hanya kita umpamakan seperti jarak. Pada rumus jarak di kinematika kan kita tahu nih. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali selang waktu. Nah, hanya ini kita umpamakan sebagai jarak. Maka apabila kita jabarkan, ini rumusnya menjadi V dikali delta T. Nah, untuk persamaan ini, massa jenis fluida itu sama-sama air, jadi fluidanya itu kan sama nih, massa jenisnya sama, jadi selang waktunya juga sama. Jadi massa jenis dan delta T ini selang waktunya bisa kita hilangkan atau kita coret. Jadi tersisalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, inilah asal-usul rumus dari asas kontinuitas. Kita kembali lagi ke soalnya. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, tapi di soal itu kan yang diketahui diameternya, bukan luas penampangnya. Jadi, pipa itu kan luas penampangnya berbentuk lingkaran ya. Jadi, untuk A ini kita bisa masukkan rumus luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Nah, tapi di soal ini nggak ada jari-jari, malahan yang diketahui itu diameter. Tapi, diameter itu kan 2 kali jari-jari ya. Atau dengan bahasa lainnya, jari-jari itu setengah dari diameter. Jadi, jari-jari ini kita bisa ubah menjadi setengah D, seperti ini. Nah, pi setengah D 1 kuadrat dikali V1 sama dengan pi setengah D 2 kuadrat dikali V2.
Karena nilai pi dan setengahnya ini sama, jadi bisa kita coret. Tersisalah D1 dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Jika sudah ada rumus seperti ini, tinggal kita masukkan saja nilai yang ada dalam soal. Yaitu 15 kuadrat dikali V1 sama dengan 10 kuadrat dikali 9. Nah, kok ini nggak dikonversi ke dalam bentuk meter? Karena ini bentuknya persamaan ya, jadi nggak apa-apa kalau kita nggak konversi ke bentuk meter, ataupun dia tetap dalam bentuk sentimeter kayak gini juga nggak apa-apa, nanti juga bakalan hilang gitu. 15 kuadrat itu 225 dikali V1 sama dengan 10 kuadrat, yaitu 100 cm kuadrat dikali 9. 225 cm kuadrat dikali V1 sama dengan 900 cm kuadrat per meter per sekon. V1 sama dengan 900 cm kuadrat kali meter per sekon bagi 225 cm kuadrat. Nah, ini yang maksud saya tadi, dia bisa hilangkan. Karena ini dibagi, jadi sentimeternya ini nanti akan hilang. Maka tinggal yang tersisa itu meter per sekon. V1 jadi nilainya adalah 4 meter per sekon. Jadi, kecepatan air atau kecepatan aliran pada penampang yang besar yaitu 4 meter per sekon. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 PA. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas wadah tersebut. Gambarnya seperti ini ya. Jadi ini yang H yang 2,5 meter yaitu tinggi air. Sedangkan H yang kecil ini 1 meter itu adalah jarak lubang ini ke dasar permukaan air. Nanti kita bisa cari delta H yaitu tinggi permukaan atas ini ke lubang ini berapa gitu kan. Yang ditanya yaitu hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang. Dimana di sini keadaannya dalam wadah yang tertutup ya. Yang kedua, jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air sekarang. Yang C, tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka jika H sama dengan 0,5 meter, H sama dengan 1,25 meter, dan H sama dengan 2 meter. PO sama dengan 1,05 kali 10 pangkat 5 Pascal dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita identifikasi lagi nih, apa aja sih yang ada dalam soal itu kan. Yang pertama, H-nya itu tadi 2,5 meter. H yang jarak dari lubang ke dasar permukaan itu 1 meter. Nah, ini yang delta H-nya ini tinggal kita kurangin aja dari H ini sama ini. Jadi dapatlah 1,5 meter. P atau tekanan udara 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tekanan atmosfer 1,05 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya dari soal ini adalah yang pertama, kecepatan saat segel tertutup, kecepatan air ketika segel terbuka, dan yang ketiga adalah perbandingan jarak pancar air apabila H sama dengan 0,5 meter, H sama dengan 1,25 meter, dan H sama dengan 2 meter. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus mencari rumusnya ya gimana gitu. Jadi kini kita menurunkan rumus dari hukum Bernoulli. Jadi ini kan rumus hukum Bernoulli awalnya seperti ini. Karena pada soal tangki bocor seperti tadi itu, P1 itu sangat kecil jika dibandingkan dengan V2. Saking kecilnya ini sampai V1 ini dianggap 0. Dan untuk H2, kenapa? H2 ini nanti juga bakal dianggap 0 ya. Kok dianggap 0 gitu kan? Kenapa gitu kan? Jadi, jika kita lihat dari gambar ya. Nah, jika kita lihat dari gambar, nah ini kan, ini nantinya jadi H2 ya. Kok H2-nya jadi, itu kan ini jadi H1, nanti ini H1, sedangkan yang ini H2. Kok H2-nya 0 gitu kan. Jadi, apabila kita tarik garis lurus gitu ya. Bentar. Nah,
Ini nih, kalau kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, kayak gini kan. Jadi kan air yang di daerah ini nanti keluar lewat lubang. Sedangkan air yang di sini nggak akan keluar karena udah melewati lubang, dia tidak akan keluar lagi kan karena nggak ada terjadi kebocoran lagi gitu. Itulah kenapa hanya itu dianggap di sini aja dasar. Jadi dasar lubang itu dianggap di sini gitu, bukan di sini tapi dianggap di sini. Jadi hanya H2-nya itu dianggap 0 gitu. Kembali lagi ke slide yang tadi ya. Kalau slide yang tadi, sebentar. Nah, ini. Kan tadi P1-nya saya bilang dianggap 0 ya, karena saking kecilnya gitu kan dianggap 0. Jadi ini bisa dihilangkan karena ya kalau berapapun yang dikali 0 akan bernilai 0 juga gitu. Yang ini juga begitu, sama juga, jadi bisa dihilangkan juga. Maka tersisalah P1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Menentukan nilai V apabila segel tertutup. Pakai rumus yang ini, tapi P2-nya ini diganti sebagai P atmosfer. Sedangkan P1 ini tetap pakai P1 ya. Kok gitu kan? Karena untuk P2 ini adalah tekanan di lubang itu, air yang keluar memancar itu berhadapan langsung gitu dengan udara gitu, dengan atmosfer gitu kan. Jadi dia tuh memiliki tekanan dari atmosfer gitu. Untuk H1-nya tadi yaitu delta H ya. Delta H langsung kita masukkan saja nilai-nilai yang ada dalam soal tadi. P1 itu 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah 1000, massa jenisnya 1000 dikali G10 dan delta H-nya itu 1,5 sama dengan 1,05 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah setengah dikali 1000 dikali V2 kuadrat. 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah 15.000 hasil perkalian ini sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal ditambah 500 P2 kuadrat. 500 P2 kuadrat sama dengan 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah 15.000 dikurang 1,05 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi yang ini nih, yang 1,05 ini kita pindahkan ruas ke sebelah sini gitu. Jadi pengurangan. Nah, logo ini jadi muncul 29.000 dari mana gitu kan. Jadi 1,34 dikali 10 pangkat 5 Pascal ini kita kurangkan dengan 1,05 kali 10 pangkat 5 Pascal gitu. Jadi hasilnya 29.000 ditambah 15.000. V2 kuadrat jadi 44.000 hasil penjumlahan ini dibagi dengan 500. V2 kuadrat sama dengan 88 meter per sekon. Maka V2 sama dengan 9,38 di mana untuk mencari V2 ini 88 ini kita akarkan gitu. Biar kuadrat di sini hilang dan di sini jadi akar dan dapatlah hasilnya 9,38 untuk poin A. Kita lanjut ke poin B. Pada poin B ini rumusnya sebenarnya sama dengan yang poin A ya. Cuman di sini dia menggunakan PO kedua-duanya atau tekanan atmosfer kedua-duanya karena segel itu dalam keadaan terbuka, jadi air di atas permukaan wadah itu juga berhadapan langsung dengan atmosfer, begitu juga dengan air yang keluar gitu atau memancar dari lubang, sehingga tekanan atmosfernya ini bisa kita hilangkan karena nilainya sama gitu kan. Jadi kalau misalnya ini pindah ruas, misalnya PO dikurang PO ya sama dengan 0 gitu kan, jadi bisa kita hilangkan. Jadi tersisalah rho GH sama dengan setengah rho V kuadrat. Nah, masukin aja nilainya. Rho ini 1000 dikali G10, hanya tadi delta H ya, 1,5 sama dengan setengah dikali 1000 kali V2 kuadrat. 15.000 sama dengan 500 V2 kuadrat. V2 kuadrat sama dengan 15.000 dibagi 500. V2 kuadrat sama dengan 30 meter per sekon, maka V2 sama dengan akar 30 atau 5,47 meter per sekon. Lanjut ke poin C. Untuk mencari perbandingan nilai X itu sebenarnya udah ada rumusnya kan. X sama dengan 2 akar delta H per H. Tapi pertanyaan ini, dari mana rumus ini muncul gitu kan. Jadi kita telusuri dulu lah ya asal rumus ini dari mana gitu kan. Sama, ini ada penurunan rumus dari hukum Bernoulli juga sebenarnya.
Jadi di hukum Bernoulli ini tinggal kita coret P-nya. Kenapa? Karena ini kan wadahnya dalam bentuk terbuka, maka ini nilainya sama P-nya. Terus V ini juga dianggap 0 gitu kan. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, ini dianggap 0 dan ini juga dianggap 0. Jadi bisa kita hilangkan seperti ini. Tersisalah rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Karena ini sama-sama memiliki rho ya, jadi rho-nya ini bisa juga kita coret karena nilainya juga sama. Nah, seperti ini. Jadi tinggallah GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat. V2 kuadrat sama dengan 2GH, di mana 2 ini dikalikan dengan GH. Jadi V2 kuadrat sama dengan 2GH. Maka V2-nya sama dengan 2 akar GH1. Lanjut. Ini kita menggunakan rumus pada kinematika ya. Dimana ini rumus asalnya nih S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Tapi karena ini pakai vertikal ya. Jadi ini bisa kita ubah jadi V0Y, yang ini jadi H, yang ini jadi G gitu kan. Dimana V0Y ini bernilai 0 juga di sini gitu. Sedangkan H2 ini adalah H2. H ini adalah H2. Jadi karena ini udah 0 kan, jadi sisanya jadi gini. H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Maka 2H2 sama dengan GT kuadrat. T kuadrat sama dengan 2H2 per G. Maka T sama dengan akar 2H per G. Seperti yang kita ketahui, untuk mencari jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu kan. Ya udah tinggal masukin aja nih. X sama dengan V kali T. Untuk V-nya udah ada, T-nya juga udah ada, tinggal masukin. Nah, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. G akar G dibagi akar G itu 1, sedangkan ini tetap dalam kurung H1 dikali H2, jadilah rumusnya 2 akar H1 H2. Di mana H1 ini adalah jarak dari permukaan atas air itu di wadah ke lubang, sedangkan H2 ini adalah jarak lubang ke dasar permukaan air. Langsung kita balik lagi ke soalnya. Perbandingan X1, X2, dan X3. Masukin rumusnya. Nanti kita masukin nilainya kan. Delta H-nya 1,5 dan H-nya ini masing-masing yang tadi 0,5, 1,25 dan 2. Ini nanti kita kalikan, masing-masing kita kalikan ya dalam akar ini. Jadi dapatlah hasilnya X1 sama dengan 2 akar 0,75, X2 sama dengan 2 akar 1,875 dan X3 sama dengan 2 akar 3. Yang mana hasilnya adalah X1 sama dengan 1,73 meter, X2 sama dengan 2,73 meter, dan X3 sama dengan 3,46 meter. Jadi ini adalah jawaban perbandingan dari nilai X jika hanya tadi 0,5, 1,25, dan 2 meter. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3 ini berbunyi dalam bahasa Inggris ya, tapi saya langsung sampaikan saja maksud soalnya ini apa. Ini adalah gambarnya. Jadi pada gambar ini di sini ini ada katup yang memisahkan reservoir dan tangki air. Ini adalah tangki. Jadi dia tuh mau nanya gitu kan di soal ini, berapa sih gitu kan ketinggian maksimum yang dicapai air apabila air keluar dari titik B ini jika katupnya ini dibuka gitu. Jika katupnya dibuka, tinggi air yang keluar dari sini itu berapa gitu pertanyaannya. Dimana H diasumsikan sebagai 10 meter, L ini jarak apa ya, pipa itu ya, kayak pipa di titik B ini 2 meter dan tetanya ini 30 derajat. Langsung saja yang diketahui H sama dengan 10 meter. Ini H yang ini. L-nya ini 2 meter dan tetanya 30 derajat. Jadi yang perlu diketahui dari soal ini adalah, jadi di soal ini kita pertama mencari, pada soal ini kan kita mencari nilai itunya dulu ya, nilai kecepatannya dulu, V-nya dulu. Tapi di sini akan ada menggunakan rumus parabola nantinya. Langsung saja kita bahas ya. Ditanya yaitu Ymax atau ketinggian maksimum. Gunakan rumus hukum Bernoulli ya. Kita menurunkan rumusnya dari hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah rho GH1 sama ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, pada soal ini P-nya itu dianggap sama. Jadi P-nya ini bisa kita coret.
nanti nilainya. Nah, seperti ini kan. Jadi, tapi tunggu, kok ini ada L sin theta gitu kan. L sin tetanya ini munculnya dari mana? Jadi seperti ini. Tadi kan ini pipa, ini kan tangki airnya ya. Misalnya tangki air. Lalu di sini ada pipa B tadi. Lalu ini yang keluar, air yang memancar gitu kan. Air yang memancar. Nah, di sini jika kita tarik garis vertikal dan horizontal seperti ini, kan? Di sini ada theta. Sedangkan tadi ini B. Ini B dan ini L. Jadi untuk nilai L-nya ini kita harus sejajarkan dengan sumbu Y karena ini untuk mengganti nilai H kan. Jadi jika kita ingin sejajarkannya dengan sumbu Y, maka L ini harus dikali dengan sin theta gitu. Makanya di HB ini dia menjadi L sin theta. Begitu. Nah, karena di sini dia di persamaan yang ini masing-masing memiliki massa jenis dan di sini massa jenis zatnya itu sama, massa jenis fluidanya sama. Jadi massa jenis ini bisa kita hilangkan, bisa kita coret gitu. Jadi kayak gini. Ya, tersisalah setengah VB kuadrat sama dengan GHA dikurang GL sin theta. Jadi GL sin tetanya ini kita pindahkan ruas ke sebelah sini. VB kuadrat sama dengan 2 kali GHA dikurang GL sin theta. Jadi 2 ini kita pindah ruas di sini jadi kali ya. Maka VB itu sama dengan akar 2 GHA dikurang GL sin theta. Langsung aja nih masukin nilainya tadi berapa gitu kan yang udah diketahui. VB sama dengan 2, G-nya itu 10. HA ini yang H yang tadi yang 10 meter itu dan dikurang G 10, L sin theta itu 2 dikali setengah sin 30 kan. Tetanya itu 30. Maka dapatlah hasilnya 2 dikali 100 dikurang 10. 100 dikurang 10 ini 90. 90 dikali 2 yaitu 180. Maka VB sama dengan akar 180 atau 13,4 meter per sekon. Nah, seperti kata saya tadi, ini kan air yang keluar ini membentuk parabola ya. Jadi, jika untuk mencari Y max-nya atau ketinggian maksimumnya, kita bisa menggunakan rumus ketinggian maksimum pada gerak parabola, yaitu VB kuadrat dikali sin theta kuadrat sama dengan 2G. Y max sama dengan VB kuadrat dikali sin 30 kuadrat bagi 2G. Masukin aja langsung nilainya. VB-nya tadi 13,4 kuadrat dikali sin 30 setengah yang dikuadratkan nanti per 2 kali 10. Maka sama dengan 13,4 ini kita kuadratkan kan jadi 179,56 dan setengah kita kuadratkan menjadi 1/4 dibagi nanti dengan 20. Maka hasil dari ini adalah 2,2445 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai air ketika keluar dari pipa B, titik B, adalah 2,2445 meter. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal keempat. Debit air yang melalui sebuah pipa adalah 3000 cm3 per sekon. Luas penampang pipa utama dan pipa yang menyempit masing-masing 40 cm2 dan 20 cm2. Jika massa jenis raksa 13,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah A. Kelajuan air pada pipa utama dan pipa yang menyempit. B. Beda tekanan air pada kedua pipa tersebut. C. Beda ketinggian raksa dalam kedua kaki manometer. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, di sini tuh ada air yang mengalir gitu kan. Sedangkan di sini tuh air raksa di kakinya nih, di kaki manometernya kan. Nah, ini nanti kita cari kelajuan pada pipa ini dan tekanannya juga. Lalu kita mencari delta H ini, beda ketinggian air raksa pada kaki manometer ini. Identifikasi lagi yang diketahui dari soal. Yang pertama yaitu Q atau debitnya 3000 cm3 per sekon atau kita konferensi ke meter kubik per sekon jadi 3 kali 10 pangkat min 3. Lalu A1 atau luas penampang pipa yang besar yaitu 40 cm2 atau 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu A2-nya pipa yang menyempit atau pipa yang kecil itu 20 cm2 atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan massa jenis raksa
di sini massa jenis raksa yang ini 13.600 kg per meter kubik. Massa jenis air kita sudah tahu semuanya ya, 1000 kg per meter pangkat 3 kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, kelajuan air pada pipa utama dan pipa menyempit atau V1 dan V2. Beda tekanan air pada kedua pipa tersebut yaitu delta P, dan beda ketinggian raksa dalam kedua kaki manometer atau H, delta H ya. Kita jawab poin A dulu. Untuk menjawab poin A ini kita menggunakan asas kontinuitas seperti halnya kita menjawab soal pertama tadi, soal yang nomor 1. Di mana Q itu sama dengan A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Kita cari dulu nilai V1, masukin aja nilai Q-nya 3000 cm kubik per sekon sama dengan 40 cm kuadrat, nilai A1-nya dikali V1, maka dapatlah nilai V1 sama dengan 3000 cm kubik per sekon per 40 cm kuadrat, maka dapatlah hasil V1 sama dengan 75 cm per sekon atau 0,75 meter per sekon. Untuk mencari nilai V2-nya juga sama, tinggal masukin aja Q-nya 3000 cm kubik per sekon sama dengan A-nya 20 cm kuadrat dikali V2. V2 sama dengan 3000 cm kubik per sekon dibagi 20 cm kuadrat. Maka dapatlah hasil V2 sama dengan 150 cm per sekon atau 1,5 meter per sekon. Lanjut kita bahas ke poin B. Untuk menentukan nilai delta P, kita harus mencari dulu rumus delta P ini gimana gitu kan. Untuk mencari delta P ini, kita turunkan lagi dari rumus hukum Bernoulli. Nah, jadikan pada pipa ini yang pipanya horizontal ya. Pada pipa horizontal ini tidak memiliki ketinggian gitu kan. Jadi ketinggiannya sama, tidak memiliki ketinggian. Jadi ini bisa dihilangkan nanti. Hanya bisa dihilangkan kan. Jadi P2 ini pindah ruas ke sini dan ini pindah ruas ke sini gitu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, yang ini kan dihapuskan nanti nih. Ini dihapuskan karena dia tidak memiliki ketinggian karena pipanya horizontal. P2 ini pindah ke ruas ke sini. Lalu yang setengah rho V1 kuadrat ini pindah ruas ke sini gitu. Makanya jadilah rumusnya seperti ini. P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat. Nah, karena ini sama-sama ada itu ya, sama-sama ada setengah, sama-sama ada massa jenis, jadi kita sederhanakan rumus yang ini menjadi seperti ini. Jadi setengah massa jenis, setengah dikali massa jenis, dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Yang ini tetap P1 kurang P2 ya. P1 kurang P2 ini sama dengan delta P, atau beda tekanannya lah gitu kan ya, sama dengan setengah massa jenis dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, tinggal masukin aja nilainya berapa. Delta P sama dengan setengah, massa jenisnya ini massa jenis air yang kita gunakan, karena ini di pipa ya, bukan di kaki manometer. Jadi ini kita menggunakan massa jenis air, bukan massa jenis raksa. Kita masukin aja nilainya, setengah dikali 1000, dikali 1,5 kuadrat, dikurang 0,75 kuadrat. Nilai ini yang tadi yang kita cari. Nah, yang ini. Lanjut. 1000 dibagi 2 itu 500, 1,5 kuadrat itu 2,25, dan 0,75 kuadrat itu 0,5625. Ini kita kurangkan, dapatlah hasilnya 500 dikali 1,6875. Maka delta P sama dengan 843,75 Pascal. Lanjut ke poin C. Di poin C ini kita menentukan nilai H. Untuk menentukan nilai H, kita bisa menggunakan rumus pada tekanan hidrostatis, yaitu delta P sama dengan rho GH. Karena ini kita menentukan delta H pada kaki manometer yang dimana fluidanya fluida di situ adalah raksa, maka massa jenis ini kita menggunakan massa jenis raksa nantinya. Delta P-nya kita gunakan yang ini. Seperti ini jadinya 843,75 sama dengan 13.600 dikali G10 dan H. Maka 843,75 sama dengan 136.000 H. Maka H sama dengan 843,75 ini dibagi dengan 136.000. Maka dapatlah hasilnya 0,0062 meter. Maka beda ketinggian fluida pada kaki manometer yaitu 0,0062 meter. Nah, kita bahas lagi soal terakhir. Soal kelima.
Tiap sayap sebuah pesawat terbang memiliki luas permukaan 25 meter kuadrat. Jika kelajuan udara di sisi bawah sayap pesawat 50 meter per sekon dan sisi atas sayap 70 meter per sekon, dan tentukanlah berat pesawat tersebut. Anggap pesawat terbang horizontal dengan kelajuan konstan pada ketinggian di mana di massa jenis udara 1 kg per meter kubik. Identifikasi lagi yang diketahui apa saja. Yang pertama, A atau luas permukaan sayap ya, 25 meter kuadrat. V1 atau kecepatan udara, kelajuan udara di bawah sayap pesawat yaitu 50 meter per sekon. Dan V2 yaitu kecepatan udara di atas sayap pesawat yaitu 70 meter per sekon. Lalu massa jenis udara 1 kg per meter kubik. Yang ditanya itu berat pesawat. Di mana berat pesawat ini sama dengan gaya angkat total kedua sayap atau delta V, delta F maksud saya, maaf, delta F. Jadi berat pesawat ini sama dengan delta F nantinya. Untuk mengerjakan soal nomor 5 ini, kita cari rumus delta F itu dari penurunan hukum Bernoulli. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, seperti yang disampaikan pada soal tadi ya. Jadi kan ini pesawat ini terbang dalam keadaan konstan dan secara horizontal gitu kan. Jadi kita anggap kedua sayap ini ketinggiannya sama gitu kan. Karena ketinggiannya sama, maka jika H2 kita pindahkan ruas ke sini, dia tuh akan bernilai 0 gitu kan. Rho GH1 dikurang rho GH2 itu akan nilainya akan 0. Sedangkan P2 ini kita pindahkan ruas lagi ke sini, jadi P1 kurang P2. Dan yang ini kita pindahkan ruas ke sebelah sini, jadi setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan rumusnya menjadi seperti ini. Jadi P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Seperti yang kita ketahui pada materi-materi sebelumnya yang pernah kita pelajari, rumus tekanan itu adalah gaya dibagi luas penampang. Maka, tekanan yang ini bisa kita jabarkan menjadi V1 dibagi A1 dikurang V2 dibagi A2. Nah, V1 dikurang V2 ini akan menjadi delta F ya. Delta F maksud saya dari tadi itu F maksud saya bukan V. Maaf. Jadi ini adalah F1 dikurang F2 maka jadi delta F. Nah, A-nya ini kan nilainya sama ya, jadi bisa dikurangin gitu. Jadi ini A. Jadi setengah massa jenis dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, nanti A-nya ini pindah ruas ke sini. Jadi seperti ini kan. Nah, ini nih. A-nya ini nanti akan pindah ruas ke sebelah sini. Jadinya seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Delta F sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A. Karena ini rumusnya udah ada kan. Yang ditanyakan kan ini. Yang ditanyakan itu adalah berat pesawat atau gaya angkat total pesawat kan. Nah, jadi ini langsung masukin aja nanti nilai-nilainya. Masukin nilai massa jenis V2 sama V1 sama A itu akan langsung dapat jawabannya. Lanjut seperti ini. Nah, ini kan rumus yang kita peroleh tadi kan. Nah, kita masukin nilainya. Setengah, massa jenisnya 1. Terus V2-nya tadi 70, V1-nya 50, A-nya ini 25. 70 dikuadratkan dikurang 50 yang dikuadratkan juga. Jadi setengah dikali 1, 70 kuadrat itu 4.900, 50 kuadrat itu 2.500 dikali 25. 4.900 dikurang 2.500 yaitu 2.400. Nanti dapatlah hasilnya ini 2.400 ini kita bagi dengan 2 ya. Jadi sisanya itu 1.200 dikali 25. Maka gaya angkat total sayap pesawat itu adalah 30.000 Newton ataupun berat pesawat itu sama dengan 30.000 Newton. Nah, karena ini adalah soal terakhir, maka sampai di sini saja penjelasan saya terkait soal fluid dan dinamis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.